Hai semua, selamat malam. Dan kali ini saya Abrian. Kali ini saya akan membuat video mengenai cara pembuatan tempe secara manual melalui homemade atau buatan rumah sendiri. Nah, pertama-tama kita harus membeli beberapa bahan. Yang pertama adalah kacang kedelai, lalu ragi tempe, lalu bahan alat-alat yang kita butuhkan itu ada panci, lalu sendok nasi, dan juga air bersih. Nah, pertama kita harus masukkan kacang ke dalam panci dan juga mengaruknya dengan air bersih. Nah, pertama-tama kita harus membilasnya, lalu bilas 2 kali untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, lalu masukkan lagi kembali air bersih untuk merebusnya. Nah, kita merebusnya secara dengan api besar dalam waktu sekitar 25 menitan atau sampai 30. Nah, setelah kita merebus itu kacang tadi, kita terus kembali meneteskan air bekas kerendaman tadi untuk membersihkan kembali kacang kedelai yang sudah direbus. Nah, setelah kita tiriskan itu kita mulai merendam kembali untuk kita ambil kulit-kulitnya itu untuk menghilangkan kulit-kulit kacang dari kacangnya. Nah, pada proses ini pada semua proses pembuatan kacang ini kita harus menjamin semua bahan kita itu steril, karena pembuatan kacang apabila ada kesalahan ataupun sedikit saja bagian yang kotor, maka pembuatan tempe akan gagal, karena tempe lebih susah pembuatannya apabila tidak teliti. Nah, setelah kita rendam dan kita bersihkan kulitnya, nah kita akan rendam kembali dalam wadah dengan air bersih sampai pagi nanti. Nah, setelah pagi nanti kita baru akan membuat tempenya. Oke, tunggu lanjutannya. Ini sekarang kita akan membuang kulit-kulitnya seperti ini agar kacangnya lebih bersih. Oke. Nah, setelah kita mengupas kulitnya itu kita rendam kembali sampai pagi. Kemudian besoknya kita akan lanjutin pembuatannya, peragian lalu pembungkusannya. Oke, terima kasih. Hai semua, oke sekarang kita akan melakukan proses peragian di sini ya, dengan ragi tempe, bukan ragi tape ataupun ragi roti. Nah, untuk ukuran seperti ini sekitar sepertiga kilogram, kita menggunakan sekitar 5 sendok ragi, menggunakan sendok teh ya. Kita coba masukkan raginya. Ini 2 sendok, karena ini sendoknya ya seperti itu, agak lebih besar. 2 sendok. Gue ada Sendok. ini enggak? Ada apa? Ada. Ada tisu nggak? Nggak ada. 2 sendok. Udah seperti itu teman-teman, terus kita aduk sampai ragi sampai halus sampai tercampur semua. Oke. Kita aduk. Aku nggak ada itu lagi, nggak ada wadah. Tunggu sampai adukan selesai ya. Dan setelah diragikan seperti ini tetap merata, kita masukkan dalam plastik. Masukkan secukupnya saja, sekira-kiranya. Masukkan. Asrama. Ya, sekira-kiranya cukup untuk 1 kantong ini. Oke. Nah, setelah kita taruh, kita harus bakar ujungnya secukupnya untuk membuat daerah untuk tempenya. Kalau video bikin kata-kata juga, tapi kan langsung direkam.
cantik lah. Apa rapikan sambil Iya, Bu. walaupun kita kerja berantakan tapi setidaknya cantik lah kesannya gitu. Nah, kesan ininya tuh cantik. Ini berantakan kali. Ragi dong, ragi. Ini kan ragi. Mending ini dulu yang dari Yang penting ini aja. Nanti ragi kan. Nah, setelah kita melakukan proses pembungkusan, kita akan mulai menusuknya dengan tusuk gigi untuk memberi ruang untuk tempenya. Seperti ini. Tusuk pada dua bagian, kiri, bagian depan dan juga belakang. Secukupnya saja. Nah, dari project yang saya lakukan tadi, saya dapat simpulkan bahwa yang saya lakukan gagal karena tempe yang baik dalam proses pembuatannya memakan waktu 2 hari saja untuk jadi tempe, tetapi dalam pembuatan saya memakan waktu 3 hari. Itu pun tidak jadi sepenuhnya. Dapat saya simpulkan bahwa tempe yang saya buat dalam proyek ini memiliki beberapa faktor kegagalan. Faktor yang pertama saya dapatkan adalah dalam pembuatannya kacang kedelai yang saya gunakan sebelum melakukan peragian masih memiliki tekstur basah, tidak terlalu kering sehingga peragian yang dilakukan kurang maksimal hasilnya. Yang kedua adalah kurangnya mungkin adalah suhu ruangan, karena saat pertama kali saya masukkan itu dia tidak langsung menutupinya dengan kain ataupun wadah sehingga dia terpapar oleh matahari. Yang ketiga, itu tidak disimpan dalam suhu ruangan sehingga suhu yang diterima oleh pembuatan tempe itu tidak maksimal untuk menghasilkan fermentasi ragi yang baik. Nah, sekian dari saya, proyek saya mengenai pembuatan tempe. Dari sini kita dapat pelajari bahwa bioteknologi merupakan suatu teknologi yang memudahkan kita untuk menghasilkan dan membantu kita untuk menghasilkan suatu produk baru dari produk yang sudah ada dan juga bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya dalam pembuatan tempe. Saya Brian pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ataupun kurangnya dalam pembuatan saya. Saya ucapkan terima kasih.